1. Walimah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, atau walimah, merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo, yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Walimah merupakan salah satu tradisi tua pada masa kerajaan-kerajaan Islam ada di Indonesia, yang telah dilaksanakan turun-temurun antar generasi. Tradisi walimah ini diperkirakan mulai ada sejak Gorontalo mengenal Islam, yaitu pada abad ke-17. Biasanya 2 atau 1 hari bahkan di hari H acara yaitu tepat tanggal 12 Rabiul Awal, masjid-masjid yang ada di Gorontalo tanpa adanya perintah segera melaksanakan tradisi ini. Masyarakat tiap wilayah di Gorontalo menyiapkan kue-kue tradisional seperti kolombengi, curuti, bulu deli, wapili, dan pisangi. Jadi diperkirakan sejak tahun 1673, saat kerajaan Gorontalo menetapkan semboyan, adat bersendikan syara, dan syara, bersendikan kitabullah. Sejak itu tradisi walimah mulai ramai dilaksanakan oleh masyarakat. Hingga saat ini, tradisi yang sudah lama ini masih terpelihara dengan baik. Tradisi walimah diawali dengan dikili, yaitu melantunkan zikir sepanjang malam, hingga pagi hari, di setiap masjid yang biasanya disertai dengan kisah Nabi Muhammad, yang diceritakan dalam bahasa Gorontalo. Di luar kegiatan masjid, kue-kue yang disusun ini sebelumnya dikemas dalam plastik, ditata, dan dihias sedemikian rupa sebelum diarak, baik dengan berjalan kaki bersama atau dengan menggunakan kendaraan seperti mobil, yang mampu menarik perhatian ribuan warga yang memadati tepi jalan. Setiap perayaan ini, ratusan warga juga sudah ada yang berkumpul dan menunggu di masjid tempat walimah menjadi tujuan akhir. Mereka sudah siap untuk berebutan kue walimah yang disediakan. Sesampainya arak-arakan di masjid, warga masyarakat terlebih dahulu memanjatkan doa maulid atas kegiatan dan rasa syukur atas apa yang telah diberikan. Setelah doa maulid di masjid selesai, ribuan kue-kue tersebut direbut atau dibagi-bagikan kepada warga untuk dibawa pulang ke rumah, karena menurut mereka hal tersebut membawa sebuah keberkahan ketika memperoleh makanan yang sudah didoakan. Menurut warga setempat, nenek moyang mereka mengatakan bahwa makan kue walimah yang sudah dibawa ke masjid dan didoakan di dalamnya sudah terdapat berkah tersendiri, yaitu rezeki dan kesehatan yang akan berlimpah setelah mengkonsumsi kue walimah. Selain walimah ada juga yang disebut dengan toyopo, yaitu anyaman daun kelapa muda yang diisi dengan nasi kuning, kue, dan telur rebus, yang juga menjadi sajian wajib dalam tradisi ini. Warga secara sukarela membuat kue dan toyopo untuk diantar ke masjid. Bedanya dengan walimah, toyopo hanya diberikan kepada warga yang ikut serta berzikir di masjid sementara kue walimah dapat dibagi-bagikan kepada siapa saja. 2. Handuri Maulud. Salah satu tradisi budaya Islam yang masih dilestarikan di Aceh, adalah tradisi Handuri Maulud. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bagi masyarakat Aceh, Handuri Maulud dapat dikatakan sebagai hari raya ketiga, setelah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat yang berada di perantauan biasanya akan wu'u gampong, pulang kampung, pada saat 3 waktu tersebut. Prosesi Maulid Nabi di sebagian daerah di Aceh, biasanya diawali dengan kegiatan zikir, meud zike. Sering diadakan di lapangan terbuka, terkadang juga kegiatan zikir tersebut dilakukan di meunasah, musola. Dalam zikir tersebut akan dibacakan kitab Barzanji. Barzanji adalah nama sebuah kitab, yang berisikan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad dalam bentuk syair. Pada malam hari, sebagai kegiatan puncak Maulud, masyarakat mengadakan dakwah Islamiyah, yang berisikan tentang sirah nabawiyah, yang disampaikan oleh salah seorang ulama atau dai terkenal, baik dalam kalangan masyarakat Aceh atau undangan dari luar Aceh. Selain zikir dan tausiah agama, ada satu khas lain pada Kanduri Maulid, yaitu masakan kuah belangong dan bukulah. Kuah belangong atau masakan kari dari bahan daging, merupakan masakan tradisional yang sudah ada, sejak era Kerajaan Aceh Darussalam. Saat Maulid, kuah belangong dimasak dalam jumlah yang besar, karena akan dihidangkan dan dicicipi oleh orang banyak. Kari daging tersebut juga diolah langsung, di pelataran masjid tempat Maulid berlangsung. Jika undangan untuk perayaan Maulid banyak, kuah belangong yang dimasak bisa mencapai 20-an belanga besar. Makan bersama dalam Kanduri Maulid memberikan kesan tersendiri, berbahagia dan bergembira, dengan adanya Nabi Muhammad SAW merupakan ibadah, tapi cara pengungkapan kebahagiaan itu merupakan wasilah, sarana, yang diperbolehkan untuk dilakukan. 3. Bayun Maulud. Memasuki bulan ketiga dalam penanggalan Hijriah, masyarakat di berbagai daerah punya tradisi untuk merayakan Maulid Nabi. Warga kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, merayakannya dengan tradisi Bayun Maulud. Nama tradisi ini terdiri atas 2 kata, yaitu Bayun dan Maulud.
Kata bayun berarti melakukan aktivitas ayunan atau buayan. Aktivitas ini biasanya dilakukan seseorang untuk menidurkan anaknya, dengan cara diayun-ayunkan pada sebuah kain yang menggantung. Dengan cara ini, seorang anak akan merasa nyaman, hingga dia dapat tertidur pulas. Sementara itu, kata mulut, dari bahasa Arab maulud, merupakan ungkapan masyarakat Arab untuk peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan ini, tradisi bayun mulut mempunyai arti sebuah kegiatan mengayun anak, bayi, sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dianggap sebagai penanda konversi agama orang-orang Dayak yang mendiami Banu Halat dan sekitarnya. Mereka semula beragama Kaharingan kemudian berpindah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, upacara ini mempunyai kaitan yang kuat dengan sejarah masuknya Islam ke daerah tersebut. Dalam perayaan ini, ratusan warga akan berkumpul di dalam masjid dengan beragam jenis dan bentuk model ayunan. Ayunan yang digunakan pun gak sembarangan. Mereka mendesain sendiri ayunannya dengan berbagai ukiran dan model yang menyimbolkan harapan dan doa. Ada ayunan yang dihias dengan janur di atasnya. Ayunan tersebut bermakna kebersihan dan diharapkan anak yang diayun kelak akan selalu senang dengan kebersihan. Tradisi ini gak hanya diikuti oleh bayi, orang dewasa bahkan yang berusia lanjut pun turut menyemarakan tradisi tersebut. Dalam upacara ini, orang yang diayun akan dibacakan berbagai syair seperti syair berzanji, syair syarafal anam, dan syair dibai. Saat pembacaan asyrakal, anak diayun-ayunkan secara perlahan dan semua orang yang hadir berdiri menyaksikan. Kegiatan berdirinya orang-orang yang hadir, ketika membaca asyrokol tersebut, dikaitkan dengan keinginan supaya anak yang baru datang ke dunia itu disambut, seperti layaknya kaum Ansyar di Madinah menyambut kedatangan Nabi sewaktu hijrah. Bayun mulut biasanya dilaksanakan pada pagi hari, pukul 10, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. 4. Endog-endogan. Endog-endogan adalah tradisi yang dilakukan oleh suku Osing, dan warga etnis lainnya, di Kabupaten Banyuwangi dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Cikal bakal tradisi ini, karena pembicaraan Syaihona Khalil kepada murid-muridnya. Syaihona Khalil mengatakan, "Sekarang, kembangnya Islam itu sudah lahir di Nusantara ini berupa sebuah telur. Kulit telurnya adalah sebuah perkumpulan, sedangkan isinya adalah amaliyah, pengamalan. Kulit tanpa isi adalah kosong, dan isi tanpa kulit akan berantakan." Perkataan ini diterjemahkan bermacam-macam oleh para muridnya. Salah satu muridnya, Raden Mas Mudasir, atau dikenal sebagai Kiai Haji Abdullah Fakih yang berasal dari Dusun Cemoro, Desa Balak, Songgon, Banyuwangi menerjemahkan perkataan ini dengan mengumpulkan telur dan batang pisang. Lalu telur tersebut dihias dan ditancapkan ke batang pisang. Sekembalinya ia berguru pada Syaihona Khalil pada tahun 1911. Tradisi ini menyebar, dari awalnya hanya diikuti oleh para santri Kiai Haji Abdullah Fakih, hingga berlanjut menjadi tradisi yang dilakukan oleh para warga di Banyuwangi. Mulai tahun 1995, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai memberi perhatian pada tradisi ini, sehingga diadakan pawai endog-endogan. Bahkan pawai endog-endogan ini masuk dalam rangkaian acara Banyuwangi Festival pada tahun 2018. Seperti namanya, kata endog dalam bahasa Osing dan Jawa berarti telur, maka dari itu endog-endogan adalah tradisi yang menggunakan telur yang dihias sedemikian rupa, ditancapkan ke batang pisang yang juga dihias, dan diarak keliling kampung, lalu telur tersebut dibagi-bagikan kepada warga. 5. Balsuji. Balsuji merupakan tradisi memperingati kelahiran Nabi Muhammad, di Kampung Islam Kepaon, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Susunan inti balsuji yang terdiri atas batang pohon pisang yang membentuk sebuah gunungan berbentuk kapal yang dihiasi dengan telur-telur rebus yang dibungkus dengan kertas berwarna-warni, batang pisang menandakan cikal bakal alias generasi muda di Kampung Islam Kepaon. Kelak, mereka yang akan melanjutkan tradisi nenek moyang mereka. Kelopak batang pisang yang merupakan lapisan tua, berada di dalam. Sementara di luar itu, lapisan yang paling muda. Filosofinya, ini simbol para orang tua, mengayomi yang muda di Kampung Islam Kepaon, untuk kelanjutan tradisi ini. Sementara itu, telur yang diarak ini dihias sedemikian rupa agar tampil menarik. Telur dimaknai sebagai simbol kelahiran, dan 5 lapisannya diartikan sebagai simbol 5 rukun Islam, yaitu, syahadat, sholat, puasa, zakat dan naik haji. Semua telur tadi, tentunya berupa telur matang, ditancapkan di batang pisang. Pada akhir upacara, balsuji dibongkar dan telur-telur dibagikan kepada para warga, sebagai hadiah tanda keberuntungan ke seluruh warga. Usai pawai, balsuji tersebut diletakkan di depan pintu masuk Masjid Al-Muhajirin, Pemogan, Kampung Islam Kepaon.
Selama upacara berlangsung, sejumlah warga lelaki melantunkan doa dan syukuran dengan syair berbahasa Arab. Sampai kurang lebih 1 dekade lalu, kesenian burdah yang melantunkan syair dengan iringan rebana masih dimainkan pada kesempatan seperti ini. Tetapi, saat ini burdah sudah tidak ditampilkan, hanya syair yang dilantunkan tanpa iringan alat musik.